Cuman sekolah sampai kelas 3 SD. Sekarang punya istri cantik, rumah ada 3, mobil ada 2, karyawan ada 7. Siapa? Saya. Punya akar yang menjulang ke bawah, kuat akidahnya. Oke. Ya. Fondasinya. Setelah kuat akidahnya, harus kuat fisiknya. Aduh, anak mau sekolah lagi. Gimana ya? Seperti kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Halo, Kisanak. Main. Nggak ada main begitu. Saya melihat Anda dari kejauhan, Anda kelihatannya pusing sekali Deket sih. ah lu dari situ. Kan adegannya. Jangan dikasih tahu dulu. Apa sih? Kenapa sih dari lihat tadi pusing-pusing banget? Gua sibuk ngitung. Hitung apa? Ngitung uang sekolah buat anak gua nanti nih. Banyak nih brosurnya. Aduh, yang mana ya? Belum ngitung pendapatan warung gua, belum ngitung rasa gua sama Jelita. Ada menteri yang cuma sekolah sampai SMP, sekarang sudah luar biasa dia. Cewek lagi. Siapa Pendidik. itu? Bu Susanti. Musuh sih. Ada juga laki-laki dia cuma sekolah sampai kelas 3 SD. Sekarang punya istri cantik, rumah ada 3, mobil ada 2, karyawan ada 7. Siapa? Saya. Lu aja masih banyak utang di sini. Jadi gini, aku sebagai teman Nggak mau gua. Kalau ngajak gua mulu. harus menasehati. Apa? Harus menasihatin, pendidikan itu jangan di nomor 1-kan. Ih, lu sekolah terakhir kapan? Kelas 3 SD. Malah ngingetin gua. Lah lu ngapain anak lu di sekolah yang tinggi-tinggi sedangkan lu kerjanya di warung begini? Lah, justru itu Bel. Anak harus melebihi bapaknya. Sekarang coba ngaku siapa bapak lu? Tuh kan. Jangan ketawa. Gua mohon maaf nih Pras, hari ini gua pengen ngajak lu kita datang ke syukuran Hatam Al-Quran. Seru di situ, tangga sebelah. Oh iya? Iya. Sebentar dulu deh. Kita mau pergi Iya. melihat anaknya Syukuran Hatam Al-Quran. Iya, harusnya kan kita tenang di situ. Iya kan, bahagia Iya. gitu. Kalau serumah ada begini-gini, Bro. Enggak gitu. Ayo ikutan, seru di sana, ada ikutan semua. Kita mendengarkan kajian-kajian di sana, keren banget. Beda banget ustadznya di sana. Gua mah lebih suka Ustadz Rasaat, Bro. Jadi lu mau ikutan gak nih? Ya udah yuk. Rapi-rapi dulu, tuh suruh karyawan lu jaga di sini. Kamu jaga di sini dulu ya. Bentar dulu itu kok kayaknya. Kenapa? Apa? Aku lihat-lihat, kamu ganteng kalau gak dilihat. Ganteng kalau nggak dilihat, Bel. Sama aja dong, gak gitu. Ya udah sih. Aku pergi dulu ya. Kamu jagain di sini. Ya, Waalaikumsalam. Waduh, baru kita mau pergi tadi. Kenalin teman saya baru apa itu? Dangdutan dah. Touring. Oh, anak motor. Sanori. Apa kabar, Pak? Gimana kabar kamu? Baik. Jangan mancing-mancing kamu ya. Ilmu copet. Saya mau dipegang-pegang. Mari duduk. Siap. Duduk. Ya, Pak Ustadz. Ya. Duduk. Jangan, Pak Ustadz. Mas Ferry tolong. Stay karakternya. Oh iya. Pak Ustadz, saya mau permisi dulu. Saya mau datang ke acara syukuran. Syukuran. Permisi dulu. Syukuran teman saya.
Syukuran ngapain? Ada apa? Nah, syukurin tuh jatuh. Syukurin. Jatuh. Saya permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Jeli. Ini kawan saya baru touring. Saya ngajak buka puasa di rumah. Oke. Pras harus tahu siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi saya bisa dapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahala. Jadi kalau Pras mau dapat pahala banyak, undang tuh orang buka puasa, semua yang buka puasa kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Wih, manggut-manggut nih orang-orang. Yuk. Besok pada datang ya. Ini rumah gue lagi dibangun. Suruh nyemen dong. Ngaduk semen. Lah, gimana? Kirain buka puasa. Proyek. Pak Ustadz, aku lagi pusing nih Pak Ustadz. Anak saya pada mau sekolah. Ya. Gimana ya? Pendidikan menurut Pak Ustadz. Nah, mendingan cerita sama gini. Pak Ustadz, siapa tahu nggak bisa bantu. Gini. Bisa lah. Pak Ustadz di sini. Salah lagi saya. Jadi gini, sebelum Islam diturunkan, diwahyukan melalui Muhammad SAW, masyarakat pada zaman itu disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah, iya. Begitu terbelakangnya namanya jahiliyah, sampai sekarang tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Jahiliyah banget lu Ben. Nggak mau kan marah kita? Nggak mau lah. Maru. Kenapa? Buruk itu jahiliyah. Ketika untuk memperbaiki komunitas jahiliyah itu, maka Allah turunkan ayat Quran. Yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Apa dulu? Apa tuh Ustadz? Iqra. Ikro. Baca. Itu berarti pendidikan penting untuk memutus kejahilian, kebodohan, itu harus dengan pendidikan. Untuk memutus tali kemiskinan dalam rumah tangga juga itu harus dengan pendidikan. Oke. Maka dalam undang-undang kita itu disebut pendidikan adalah hak semua warga negara. Maka negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Ya pendidikan. Maka ini benar sekali nih Pras. Dia lagi bingung mau cari pendidikan. Bagus. Bukan bingung karena cari yang murah. Karena tidak ada kualitas di dalam sesuatu yang murah. Tuh. Maka pendidikan yang baik itu memang biasanya mahal. Kenapa? Karena pendidikan itu investasi. Ali bin Abi Thalib mengatakan bodoh dan miskin itu mendekati kekufuran. Jadi kalau mau orang baik memang harus berpendidikan. Anak kita itu harus punya pendidikan. Ada orang bilang, ada Ustadz, enggak tamat SD, enggak tamat SMP. Punya jabatan tinggi, berapa dari sekian ratus juta Indonesia? Orang tua yang bijaksana itu mencari pendidikan untuk anak. Nah, bagaimana Quran membahasakan meninggalkan anak? Itu diilustrasikan, diibaratkan. Quran mengibaratkan. Orang tua meninggalkan anaknya seperti digambarkan bahasanya, bahasa Indonesianya itu punya akar yang menjulang ke bawah. Ya kan? Kemudian punya pokok Apa? batang yang kokoh dan punya ranting yang banyak buahnya. Itu bata kiasan. Apa maknanya? Punya akar yang menjulang ke bawah, kuat akidahnya. Oke. Ya. Pondasinya. Setelah kuat akidahnya, harus kuat fisiknya. Karena dia cerdas, akidah baik, tapi sakit-sakitan. Sedikit-sedikit, Masuk angin. kan? Iya benar juga sih. Zaman saya saya kecil dulu, kita main, fisik kuat, hujan-hujanan, ya lompat di jembatan, muncul di sana. Iya benar. Ya kan? Sampai bibir kita biru, bonyok, iya. biru, nggak Kedinginan, sakit. kedinginan. Anak-anak sekarang baru lihat petir sudah demam. Parah. Kenapa? Lemah fisik. Iya betul. Jadi anak yang baik itu harus kuat fisiknya, Iya. kekar, ya. Coba lihat. Tuh, nah, woi. Ngapain, Pak? Ngapain lu bilang? Ditiup. Tiup, nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Aduh. Nah itu
Kuat akidahnya, kuat fisiknya. Iya. Lalu rantingnya banyak buah. Apa itu? Bahasa ilustrasi, anakmu setelah cerdas, kuat akidahnya, tapi dia harus dinikmati oleh orang banyak. Berguna. Yang artinya berguna bagi lingkungan, tidak menjadi sampah masyarakat, tidak menjadi kaya tapi pelit. Ilustrasi yang sangat indah dalam Quran. Anak harus kuat akidahnya. Oke. Biar dia kuat fisiknya, tapi kalau akidahnya lemah, tidak ada gunanya. Kuat fisiknya, tapi otaknya heng-heng. Ya. Blue screen, Nggak bisa blue screen. berpikir lah. Nggak bisa Ya. berpikir ya. Dijelaskan 30 menit. Iya juga sih. Ya. Kemudian yang paling penting, dia menjadi rahmatan lil alamin. Dia jadi kaya yang dermawan. Dia jadi cerdas yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau dia cerdas tidak punya akidah yang baik, dia menjadi licik. Ya, orang yang cerdas tapi tidak akhlak tidak baik, moral tidak baik, itu bahaya. Saya ada namanya itu Pak Ustadz. Siapa? Teman Siapa? saya. Ebel namanya. Tapi itu orang semasa hidupnya memang baik sih sebenarnya. Masih hidup. Oh, masih ada. Masih hidup. Masih hidup. Bukan begitu. Jadi memang kalau ada orang berkata, ada sih orang kaya tidak ada pendidikannya. Berapa orang yang seperti itu? Iya. Yang banyak sukses itu memang karena latar belakang punya pendidikan, ya. Seperti saya ini tidak bujuk-bujuk apa? Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mah aja. Kalau bujuk-bujuk, bujuk bonek. Ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Aduh, untung Ustadz nih. Jadi tidak Pak ujuk-ujuk. Ferry baru main 1 episode. Lah gua udah berapa episode ini? Bang Pras, Bang Pras. Iya. Kok aku jadi sedih ya ingat ayah aku. Gua juga. Aku ingat ayah aku udah bela-belain aku demi pendidikan aku. Kamu ingat ayah kamu? Ya, aku mau nyanyi boleh gak? Oh, kamu mau nyanyi? Nyanyi. Boleh, silakan. Aduh, Pak Pras bahaya nih. Udah Ustadz lucu lagi. Bahaya ini. Bahaya ini Pak Pras. Kacau ini. Apa lagunya? Ayah, lagu ayah. Coba gimana? Untuk ayah tercinta, aku